Ya, halo, selamat pagi. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Teknologi Pertanian Organik. Salam sehat, tetap semangat. Ini adalah kuliah pendahuluan pengantar Teknologi Pertanian Organik TPO. Baik, kita lihat di gambar ini adalah aneka macam buah dan sayur organik. Kita lihat di sini nampak sayurannya segar dan sehat. Dan tentu kita berharap agar kita tetap sehat dan tetap semangat. Oleh karena itu, perlulah kiranya kita memakan sayuran yang sehat dan segar, dan buah sayur demikian adalah buah sayur organik. Karena sayur dan buah organik termasuk juga pangan dan serat organik, itu menyehatkan lingkungan, menyehatkan tanah, menyehatkan juga kita sebagai konsumennya. Jadi kuliah pengantar teknologi pertanian organik ini hendak mengantarkan Anda arti penting, manfaat, prospek, dan juga bagaimana Anda bisa mengantisipasi perkembangan yang pesat dari pertanian organik ini. Baik, kita mulai dengan definisi. IFOAM menjelaskan bahwa pertanian organik merupakan suatu pendekatan sistem yang utuh berdasarkan satu perangkat proses yang menghasilkan ekosistem yang berkelanjutan atau sustainable, pangan yang aman, gizi yang baik, kesejahteraan hewan, dan keadilan sosial. Menurut Deptan 2002, sistem pertanian organik adalah sistem produksi holistik dan terpadu, mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami, serta mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Menurut Wikipedia, usaha tani organik atau organic farming adalah bentuk usaha tani yang menghindari atau secara besar-besaran menyingkirkan penggunaan pupuk dan pestisida sintetik, zat pengatur tumbuh, tanaman, dan perangsang tumbuh. Baik, ini adalah contoh-contoh praktik-praktik pertanian organik. Bapak berikan contoh praktik meningkatkan kesuburan tanah. Di antaranya adalah praktik green manuring atau cover crops, praktik use of organic manures, atau penggunaan bahan pupuk organik, crop rotation, rotasi tanaman, catch crop, tanaman perangkap, fallow, mengistirahatkan lahan, conservation practices, praktek-praktek konservasi. Kemudian contoh praktik-praktik pertanian organik untuk mengendalikan hama dan penyakit, diantaranya crop rotasi, rotasi tanaman, biological pest control, pengendalian hayati secara biologis, the use of disease insect resistant cultivars, penggunaan kultivar yang tahan terhadap penyakit, sanitation, sanitasi kebersihan lingkungan. Ketiga, praktik-praktik yang menunjang pertanian organik dalam rangka pengendalian gulma, diantaranya use of cover crops, menggunakan tanaman penutup tanah, cultivation budidaya organik, mulching, pengguna mulsa, crop rotasi, dan crop density, menanam tanaman dengan kerapatan yang tepat. Nah, ini adalah perbandingan kunci antara pertanian organik dengan pertanian konvensional. Ini dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggris ini masih mudah dimengerti oleh Anda. Jadi kalau kita bandingkan pertanian organik dan pertanian konvensional dalam hal kultivar digunakan, dalam PO digunakan hanya kultivar konvensional. Dalam konvensional produksi pertanian digunakan sampai kultivar transgenik. Dalam aspek sertifikasi, pertanian organik adalah diperlukan sertifikat, sedangkan dalam pertanian konvensional tidak diperlukan sertifikat pertanian. Penggunaan pupuk dalam pertanian organik itu menggunakan bahan-bahan organik dan penutup tanah, sedangkan dalam pertanian konvensional menggunakan bahan organik, penutup tanah, dan juga sumber-sumber pupuk inorganik atau pupuk kimia. Bagaimana dengan pengendalian hama dan penyakit dalam pertanian organik? Ya, maka diutamakan penggunaan rotasi tanaman, pengendalian secara biologis, teknik budidaya, penggunaan resistan yang tahan. Sedangkan dalam pertanian konvensional
penggunaan pestisida, fungisida, dan aneka macam obat-obatan pemberantas hama dan penyakit itu digunakan secara bebas. Bagaimana halnya dengan pengendalian gulma? Dalam pertanian organik, maka diutamakan pengendalian secara mekanik, mulsa, dan rotasi tanaman. Dan pertanian konvensional diizinkan penggunaan herbisida. Dampak terhadap lingkungan pertanian organik sangat terbatas, sedangkan dampak terhadap lingkungan dengan pertanian konvensional termasuk ekstensif. Pemasaran produk organik itu membutuhkan label, sedangkan pertanian konvensional tidak memerlukan label. Secara prinsip, pertanian organik menunjang pertanian berkelanjutan karena berbasis ekologi, sedangkan pertanian konvensional seringkali mengabaikan faktor lingkungan. Nah, kita lihat di sini perbandingan pertanian organik dengan pertanian konvensional memang sangat signifikan. Dan zaman sekarang, zaman modern ini, ya, dulu itu adalah pertanian konvensional, tetapi sekarang dalam pertanian zaman modern sekarang ini perlu kiranya dibangkitkan kembali, diseimbangkan kembali antara pertanian organik dan pertanian konvensional, sehingga peran pertanian organik sekarang ini semakin mengambil tempat. Lanjut, peraturan penerapan pertanian organik. Pertama, apabila kita hendak memulai pertanian organik, maka lahan tersebut harus bebas dari bahan kimia minimum 3 tahun. Ya, sebelum kita memanen produk organik. Jadi lahan tersebut harus tidak pernah diberikan bahan input kimia apapun minimum selama 3 tahun. Ada yang menyebut 2 tahun. Kemudian penerapan pertanian organik harus menggunakan rotasi tanaman. Dilarang menggunakan bahan rekayasa genetika, iradiasi, bahkan juga limbah kotoran manusia. Kesuburan tanah dan nutrisi tanah harus diatur melalui pengolahan tanah dan pemanfaatan limbah ternak dan limbah tanaman. Penerapan pertanian organik lebih disukai menggunakan benih organik dan bahan tanam organik lainnya. Pengendalian non-kimia bagi hama penyakit, gulma, itu dihindari, dan apabila hendak digunakan pun harus dalam limited use, penggunaan yang sangat terbatas, karena dalam pertanian organik betul-betul kesehatan lingkungan harus diperhatikan. Baik, ini adalah aneka bahan yang dibolehkan, dibatasi, dan dilarang menurut Standar Nasional Indonesia Badan Sertifikasi Nasional untuk Pertanian Organik. Nah, tabel ini kalau kita lihat, kita cermati bahan yang diperbolehkan digunakan dalam pertanian organik, mulai dari pupuk hijau, kotoran ternak organik, urin ternak organik, kompos sisa tanaman, kompos media jamu merang, kompos limbah sayuran, sampai dengan bakteri pengurai rhizobium. Bahan yang diperbolehkan tetapi dibatasi. Ya, diizinkan tetapi limited use, penggunanya harus sangat terbatas. Di antaranya adalah kotoran ternak non-organik, urin ternak non-organik, kompos sisa tanaman budidaya non-organik, sampai dengan mulsa plastik. Sedangkan bahan yang total dilarang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Pertanian Organik adalah aneka bahan kimia, mulai dari urea, amonium sulfat, kalium klorida, kalium nitrat, kalsium nitrat, sodium nitrat sintetis, ZPT sintesis. Nah, dengan memperhatikan bahan-bahan yang dibolehkan, dibatasi, dan dilarang ini, maka pertanian organik itu menjadi lebih fokus, ya. Tidak garbage in, garbage out. Kalau kita memasukkan bahan organik, maka produknya pun adalah produk organik. Tetapi kalau kita memasukkan sampah, semua masuk, maka produknya itu pun akan menjadi sampah semua. Garbage in, garbage out, organic in, organic out. Baik, menurut IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements, standar dasar pertanian organik adalah 1. Menghasilkan pangan yang kualitas gizinya baik dan dalam jumlah yang cukup. Melaksanakan interaksi secara konstruktif dan meningkatkan taraf hidup dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, membantu dan melaksanakan usaha konservasi tanah dan air, sedapat mungkin bekerja dengan bahan dan senyawa yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali, menekan semua bentuk polusi yang diakibatkan pertanian, mempertahankan keanekaragaman genetik
dan sekelilingnya termasuk perlindungan habitat tumbuhan dan hewan. Baik, kembali menurut IFOAM, ada 4 prinsip pertanian organik, yaitu prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan, prinsip perlindungan. Jadi suatu organic farming, usaha organik harus memperhatikan 4 prinsip ini, prinsip KEKP. Ya. Setiap prinsip dinyatakan melalui suatu pernyataan disertai dengan penjelasannya. Demikian. Prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Jadi kata kuncinya adalah kesehatan tanah, kesehatan tanaman, kesehatan hewan, termasuk kita, kesehatan manusia secara keseluruhan, kesehatan bumi. Prinsip kedua dalam pertanian organik adalah prinsip ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan, bekerja, meniru, dan berusaha mempertahankan sistem dan siklus ekologi kehidupan. Jadi kata kunci dalam ekologi ini adalah mempertahankan atau melestarikan. Kata kuncinya adalah melestarikan kehidupan. Prinsip ketiga dalam prinsip pertanian organik adalah prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun kehubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Kata kunci dari prinsip keadilan pertanian organik adalah hidup bersama. Artinya, semua makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, dan juga manusia hidup bersama dan memperoleh manfaat bersama. Prinsip keempat di dalam pertanian organik adalah prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang serta lingkungan hidup. Kata kuncinya adalah perlindungan generasi. Anda yang hidup sekarang dan anak cucu kita yang hidup di masa yang akan datang harus kita lindungi supaya diperoleh lingkungan hidup yang memelihara kesehatan bumi. Nah, itulah 4 prinsip pertanian organik dan setiap pelaku usaha pertanian organik harus memegang teguh 4 prinsip tersebut, KEKP. Baik, di Indonesia yang disebut dengan produk pertanian organik ditetapkan dengan Standar Nasional Indonesia SNI Pertanian Organik yang disahkan oleh Badan Standarisasi Nasional melalui BSN SNI 016729/2002. Standar ini bersumber pada kesepakatan antar negara yang tertuang dalam Codex Alimentarius Guidelines for the Production, Processing, Labeling, and Marketing of Organically Produced Foods. Baik, untuk mengenal sebuah produk organik kita lihat dari simbol atau logonya. Nah, label atau logo produk organik yang dapat dicantumkan pada kemasan produk yang telah memperoleh sertifikat organik itu digambarkan pada gambar tersebut. Lihat logonya lingkaran bulat, kemudian ada tulisan organik Indonesia yang berwarna hijau, ada di kata Indonesia. Itu adalah logo produk organik yang beredar di Indonesia yang sudah disahkan oleh LSPO, Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik, dan disertai dengan nomor registrasi. Jadi kalau Anda melihat sebuah produk organik di supermarket atau di pasar, lihat apakah ada tercantum logo seperti gambar itu. Apabila ada tercantum logo seperti itu, artinya dia sudah mendapat sertifikasi produk organik. Nah, ada juga logo sertifikasi keamanan pangan. Dan ini dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan atau OKKP. Ini bukan logo organik ya, tetapi produk yang sudah aman dikonsumsi. Nah, logo sertifikasi keamanan pangan yang aman dikonsumsi ini dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP). Itu ada 3 logo. Yang pertama, logo Prima 1P1 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik, serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan. Kemudian Prima 2, P2 adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani, di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. P3 adalah peringkat penilaian
yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Jadi di bawah logo produk organik ada logo Prima, ya. Nah, biasanya pelaku usaha tani itu dimulai dengan berupaya memperoleh dari Prima 3, P3 dulu, yaitu produk yang aman dikonsumsi. Apabila sudah mendapat produk atau logo Prima 3, berupaya kembali pelaku tani itu mendapatkan logo Prima 2, P2, artinya aman dikonsumsi dan bermutu baik. Kemudian produk Prima yang paling tinggi adalah produk Prima 1, P1, artinya produk tersebut adalah aman dikonsumsi, bermutu baik, serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan. Nah, di dunia internasional, logo yang menandakan produk itu adalah produk organik ditujukan pada gambar berikut ini. Kita lihat di sini gambar logo produk organik dari negara Malaysia, Jepang, Cina, USA, Belanda, Brasil, Jermani, dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini. Jadi sebuah produk itu disebut produk organik apabila sudah mendapatkan sertifikat dan diberikan logo kepada produk tersebut dengan logo-logo yang sudah disepakati secara internasional seperti pada gambar di atas. Baik, apa kendala penerapan pertanian organik di Indonesia? Yang pertama, untuk usaha tani organik memang lebih banyak diperlukan tenaga kerja. Sebagai contoh, pertanian organik itu memerlukan tenaga kerja lebih banyak dalam hal persiapan pupuk organik, penerapan pupuk organik di lapangan. Ya. Jadi lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja dibandingkan dengan pertanian konvensional. Kendala kedua dalam penerapan pertanian organik adalah terbatasnya pupuk organik. Ya, di setiap daerah tidak selalu ada tersedia pupuk organik. Seringkali pupuk organik harus didatangkan dari luar daerah yang mendatangkan biaya transportasinya sedikit lebih mahal. Sehingga seringkali petani organik itu mempersiapkan pupuk organiknya sendiri, membuat pupuk organik sendiri ketimbang dia mengimpor dari daerah lain. Kemudian dalam hal produk organik bisa disebut produk organik apabila sudah mendapat sertifikat organik. Nah, seringkali petani organik ini kesulitan ya untuk memperoleh sertifikasi organik ini. Kemudian kendala keempat dalam pertanian organik adalah pasar produk organik terbatas. Kita tahu bahwa produk organik ini adalah segmen yang tertentu ya. Kalau produk pertanian konvensional itu bisa dikonsumsi oleh banyak orang, tapi produk pertanian organik itu hanya orang tertentu yang membeli dan mengkonsumsi produk organik. Utamanya adalah mereka yang memperhatikan kesehatan, mereka yang mempunyai masalah kesehatan, dan mereka yang sadar akan arti penting kesehatan produk organik. Nah, segmen pasar inilah yang dibidik oleh pelaku pertanian organik. Dan tentunya segmen pasar demikian itu semakin hari semakin bertambah. Artinya, orang semakin sadar akan pentingnya kesehatan, orang semakin mengerti bahwa produk organik itu lebih sehat daripada produk non-organik, sehingga tingkat konsumsi produk organik itu semakin hari semakin tahun semakin meningkat. Inilah pasar yang dibidik oleh pelaku usaha tani organik. Umur manusia semakin panjang, tubuh manusia semakin sehat, kesejahteraan masyarakat dan negara bangsa ini terus meningkat, GDP (Gross Domestic Product) juga semakin tinggi. Indonesia adalah ditargetkan menjadi negara keempat yang tinggi Gross Domestic Product-nya atau negara keempat paling maju ekonominya, dan demikian juga tentu semakin banyak masyarakat yang memerlukan produk organik yang menyehatkan bagi konsumen. Tentunya Anda dan saya ingin lebih sehat, oleh karena itu kita harus makan makanan dan minuman yang seimbang. Seimbang di sini artinya adalah tidak hanya mengonsumsi produk sehari-hari yang biasa kita makan minum, tetapi juga mari kita juga mengonsumsi produk-produk organik yang bebas dari cemaran kimia yang lebih menyehatkan bagi tubuh kita. Nah, bagaimana prospek pertanian organik di Indonesia? Dijelaskan tadi oleh Bapak bahwa peluang pasar domestik itu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dan di tingkat global dunia juga, bahwa produk organik juga semakin dibutuhkan.
Ya, kalau kita hendak menjadi pelaku usaha tani organik, maka peluang ekspor produk organik ke negara ASEAN itu sangat tinggi, asalkan kita bisa memproduksi produk organik secara kontinu. Kemudian kesempatan kerja dengan adanya pertanian organik ini terbuka luas. Kesempatan kerja bagi pelaku usaha atau petani organik, kesempatan kerja bagi mereka yang bekerja di dunia pertanian organik regulasinya, yaitu para inspektor, inspektorat. Kemudian juga terbuka kesempatan kerja untuk wirausaha muda, startup bisnis dalam pertanian organik. Dan di dalam hal pengembangan ilmu dan pengetahuan, pertanian organik terus semakin meningkat. Semakin banyak jurnal artikel yang diterbitkan yang mempublikasikan hasil-hasil sains ilmu pengetahuan dalam pertanian organik yang menunjukkan bahwa pertanian organik semakin diminati dan semakin diselami didalami oleh para saintis dan juga para praktisi pertanian organik juga semakin mencari tahu bagaimana bisa menjadi pelaku pertanian organik yang berhasil. Baik, ini adalah gambar singkat ketika Bapak mengunjungi sebuah pertanian organik di negara Thailand. Kami mengunjungi Royal Agriculture Station Ang Kang di Provinsi Chiang Mai, negara Thailand. Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Ini rombongan melihat stasiun pertanian organik di Thailand. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa maaf. Yang menarik di sini adalah sarana prasarana atau infrastruktur sebuah kebun organik. Di luar kita lihat kebun organik ini dikelilingi oleh pegunungan. Memang lokasi kebun organik ini berada di dataran tinggi. Nah, pegunungan ini atau hutan di sekitar kebun organik ini adalah sebuah barier atau penghalang dari atau isolasi dari lingkungan luar yang non-organik. Nah, jadi kebun organik ini sebaiknya dikelilingi oleh sebuah barier atau penghalang supaya jangan bercampur atau jangan terkontaminasi dari kebun non-organik dari luar. Nah, ini idealnya memang kebun organik atau pertanian organik idealnya ada di dataran menengah, dataran tinggi. Walaupun dataran rendah pun juga cocok asalkan memenuhi syarat-syarat sebuah kebun organik. Kemudian kita lihat juga di sini sarana prasarannya. Di sini ada rumah plastik atau rumah kaca untuk persemaian, kemudian ada tandon air untuk penampungan air dan pupuk organik cair, kemudian juga lahannya datar. Nah, ini adalah sarana prasarana yang ada di dalam. Kita lihat di sini, dalam kebun organik ini ada sarana untuk membuat pupuk cair organik. Ya, kita lihat di sini dalam kebun ini ada limbah sayur yang sudah tidak dipakai lagi. Limbah sayur ini dikumpulkan dalam sebuah wadah, kemudian difermentasi dan nanti akan dihasilkan sebuah pupuk cair organik yang bermanfaat untuk pemupukan sayur organik. Nah, di sebelah ini adalah stok dari pupuk organik dari limbah ternak, kotoran ternak. Ini kita lihat stoknya untuk dipakai sebagai media tanam untuk kebun organik. Nah, kita lihat juga di sini kebun organik dilengkapi juga dengan rumah plastik atau rumah kaca untuk pencapaian. Dan yang paling penting dalam sebuah kebun organik ini adalah adanya air yang cukup bahkan melimpah. Karena tanpa adanya air, maka kebun kita, kebun organik akan kekeringan. Jadi air adalah mutlak. Jadi pastikan bahwa sumber air itu melimpah, cukup tersedia untuk kebun organik kita sehingga akan dihasilkan sayur organik, buah organik, produk organik yang sehat sama seperti pada gambar berikut ini. Kita lihat di sini sayurnya nampak sehat, kemudian bersih dari rerumputan gulma liar yang dikendalikan secara mekanik atau manual. Kemudian kita lihat di latar belakang ini ada rumah plastik yang tertata rapi, sehingga kita lihat di sini tanaman tumbuh seragam dan juga tanaman ini siap untuk dipasarkan ketika dipanen dengan harga yang cukup tinggi karena harga produk organik itu lebih tinggi daripada harga produk non-organik pertanian konvensional. Baik, demikian kuliah
pendahuluan pengantar pertanian organik dari Bapak. Semoga kiranya Anda semua mahasiswa tertarik untuk menekuni pertanian organik dan siapa tahu nanti Anda akan menjadi wirausaha, mempunyai startup bisnis untuk menghasilkan produk-produk organik yang sehat dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani, kesejahteraan Anda, kesejahteraan kita semua demi kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Baik, salam organik.